Halo Sobat TikToks, Ngobrol asik bareng Himati. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa ini. Ini teman-teman kita dari angkatan 22 dan juga angkatan 23. Ini teman-teman ini ahli di bidang perlaptopan. Wah, tentu saja kan mahasiswa informatika ya tidak lepas dari yang namanya laptop. Nah ini kita kedatangan narasumber yang pertama yaitu Mas Naufal. Beliau ini mahasiswa, tetapi dia juga concern di dunia perlaptopan seperti itu. Terus yang kedua ada Mas Harlin. Ini dia mahasiswa juga, tetapi dia punya bisnis sampingan teman-teman, yaitu jual beli laptop. Wah, kita mau tanya-tanya seputar perlaptopan duniawi pada Mas Naufal dan Mas Harlin. Sebelumnya beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Naufal dan Mas Harlin. Ya, halo Mas Naufal, halo Mas Harlin. Halo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik. Baik, alhamdulillah. Ini langsung ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya aja ya ini ya. Boleh. Tapi sebelumnya boleh dulu dong kenalan dulu Mas Naufal dan Mas Harlin ini siapa, backgroundnya apa, silakan. Baik, saya terlebih dulu. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Sengtikuswaro dari Informatika semester 5 Alma Ata tentunya. Terus untuk background saya mahasiswa biasa yang kaum muda mending. Oke. Kalau Mas Harlin? Perkenalkan, nama saya Harlin Aprilianto dari angkatan 2023 Informatika Alma Ata. Alma Ata. Ya, background saya gimana ya? Penjual laptop sih lebih tepatnya ya. Berarti narasumber kita kali ini yang pertama itu memang mahasiswa, pure mahasiswa. Terus yang kedua ini maklar nih. Iya. Maklar laptop. Iya, betul. Ya, berarti kalau mau tanya-tanya laptop dan mau beli bisa langsung ke Mas Harlin. Oh, bisa kalau mau. Bisa kalau mau. Oke, sebelumnya deh, aku mau tanya dulu. Kalau Mas Naufal dan Mas Harlin ini kenapa suka dengan dunia perlaptopan itu kenapa? Awal mulanya itu gimana? Dari saya sendiri, Ya. tentu saja karena itu informatika ya, itu penting banget buat laptop. Jadi karena saya juga gamer dan saya kaum mending, jadi saya harus mempelajari itu. Apa sih yang dibutuhkan mahasiswa ini agar kita tidak bisa agar tidak menguras keuangan dan juga speknya itu mumpuni untuk ya sekilas nge-game, dan juga saya tertarik di rendering 3D gitu. Berarti dari mendang-mending itulah jadi Mas Naufal ini mau nggak mau dan malah suka oprek-oprek laptop atau Iya. mencari spesifikasi yang mendang-mending itu tadi. Iya. Oke, kalau Mas Harlin? Oke, kalau saya itu alasan saya kenapa suka laptop ya. Oke. Itu dahulu sebelum saya kenal betul dengan laptop, itu tuh saya pernah kejadian seperti ini. Jadi saya dulu dibeliin laptop sama ibu saya dengan budget yang hitungannya itu lumayan mahal ya, dan itu dapatnya low end. Dan itu baru itu. Oh gitu. Nah, setelah kejadian itu saya menjadikan itu menjadi landasan saya untuk agar orang lain itu tidak seperti saya. Dengan budget segitu dapatnya jelek tuh saya nggak mau. Terus di situ baru Mas Harlin terjun ke dunia laptop ini, mempelajari spesifikasi dan memberikan saran dan masukan kepada teman-teman yang di situ pengen membeli laptop agar tidak salah beli gitu ya. Iya. Sesuai dengan kebutuhan dan juga budgetnya tentunya. Betul. Oke. Kalau ngomongin kayak gitu, aku mau tanya ke Mas Naufal dulu deh. Menurut Mas Naufal sebagai mahasiswa nih, seberapa penting laptop untuk mahasiswa? Itu sangat penting banget ya buat laptop, karena hampir semua tugas dari universitas, dari kampus, mau mahasiswa informatika, mau mahasiswa apapun, itu komputer sangat-sangat penting, sangat membantu banget. Bahkan kalau tidak pakai laptop, kita tuh perlu ke warnet atau kemanapun lah yang menyediakan layanan buat. Oh berarti sekarang ini apa ya? Tugas-tugas dan sebagainya itu udah by laptop semua ya pengerjaannya ya? Bisa Iya. seperti itu? Iya, walaupun bisa sekarang pakai HP, tapi tetap laptop paling Paling enggak lah minimal laptop ya.
Kalau dari Mas Hari nih, Ya. seberapa penting laptop itu untuk seorang mahasiswa dulu deh? Oke. Seberapa penting laptop untuk mahasiswa? Iya. Kalau buat ibaratnya dari 1 sampai 0 1 sampai 10 ya. Oke. Saya kasih nilai ke 9,9. Kenapa itu Pak? Kenapa tuh ya? Koma-komanya itu. Betul kata Mas ini tadi ya, itu laptop itu sebenarnya bukan cuman buat kalian nugas, tapi lebih tepatnya juga sebagai investasi kalian ketika di kampus. Kenapa? Ketika kalian punya laptop, kalian bisa lebih kerja lebih, belajar lebih dari teman-teman kalian yang nggak punya laptop. Itu terutama informatika. Kalau informatika wajib hukumnya. Wajib laptop ya? hukumnya. Oke. Terus, Bede, ngomongin laptop lagi nih. Dari Mas Noval dan juga Mas Halim, rekomendasi laptop yang minimum budget, kita ngomong budget dulu ya, kita ngomongin minimum requirement Ya. dari laptop untuk mahasiswa IT. Minimumnya itu seperti apa? Secara spek atau secara apa silakan. Tapi kita nggak usah ngomongin budget dulu deh. Oke. Minimumnya apa silakan. Oke, dari saya Oke. jangan ngomongin spek lah, ngomongin apa ya, yang ada di laptop aja terlebih dahulu. Yang pertama, tentu pastikan dulu bahwa laptop ini tuh nggak semuanya solder, atau bisa diganti lah, part-partnya bisa diganti. Kalau anda nggak tahu ini, terus ternyata itu solder semua, pasti nyesel karena nggak bisa di-upgrade, karena suatu saat pasti sesuai kebutuhannya meningkat. Terus dan juga port USB itu kalau bisa lebih dari 2, buat mouse, buat keyboard eksternal atau yang lain itu perlu banget. Kalau Anda salah beli itu pasti akan menyesal di kemudian hari lah. Oke. Gitu. Kemudian lebih ke layar itu hindari yang yang nggak full HD atau TN. Itu hindari, karena di mata kurang nyaman ya, apalagi kalau Anda sudah terbiasa ke full HD aja atau OLED atau apa ya, kalau IPS ya, itu pasti akan buram melihat TN atau agak kurang lah gitu. Itu dari saya, dari solder tadi, terus port dan juga layar. Untuk spek-speknya ya itu sesuai dengan itu sih, kebutuhan aja, dan ya itu solder, kalau speknya nggak minimum kalian bisa naikin, Bisa upgrade gitu ya. ya. Itu kalau dari Mas Noval ada 3 poin, upgradable, dan juga dari portnya, dan juga dari layar. Itu yang harus diperhatikan, jangan sampai menyesal di kemudian hari karena salah memilih laptop itu tadi ya. Dengan base 3 itu. Kalau dari Mas Halim, minimum specification atau apapun lah Mengenai laptop laptop ya. mahasiswa IT apa? Oke, minimum requirement khusus buat laptop ya. Itu kalian itu sebenarnya udah cukup dijelasin sama Mas Noval, tapi akan saya jelasin teknisnya lagi, terutama bagian solder tadi ya. Itu kenapa kok harus nyari laptop yang nggak solder? Contoh, apa itu solder? Itu tuh solder tuh yang udah nggak bisa dicopot lagi. Sekali copot itu harus penanganan fatal, tanam. Oke. Contohnya apa? RAM tanam. Mas, laptop yang RAM tanam apa? Kalau yang versi terbaru itu ada Asus VivoBook Go 14 A140K kalau nggak salah. Itu RAM-nya 8GB. Tapi solder. Dan itu nggak bisa di-upgrade. Nggak bisa di-upgrade. Kalau buat kalian anak IT pakai itu pasti kendalanya di bagian multitasking. Kenapa? Buka aplikasi banyak, apalagi Visual Studio Code. Itu kalau ditambah extension, apalagi ngodingnya pakai bahasa programan kayak CSS atau apa yang agak beratan dikit, makan RAM. Itu RAM udah kemakan banyak, laptop jadi berat. Itu salah satu. Walaupun prosesor sama SSD-nya bagus, tapi kalau RAM-nya nggak bisa di-upgrade, sama aja bohong. Itu minimal requirement-nya seperti itu ya. Oke, itu secara teknisnya. Kalau kita bahas spek minimum ya, beneran minimum buat anak IT itu bisa dilihat dari prosesornya dulu. Ibarat kalau keluaran dari Intel atau AMD, itu kalian bisa nyari di Intel i5 atau enggak Ryzen 5. Nggak perlu generasi terbaru-baru banget. Nggak perlu. Cukup yang memiliki core sama thread yang minimal 2 sama 4 lah. 2 core, 4 thread. Nah, itu biar multitasking kalian tuh enak. Contohnya, kalian mau nyari
laptop budget berapa sih? Ibaratnya under 4, tapi kalian mau yang i5 banyak, kalian bisa nyari i5 Gen 4, Gen 6, Gen 8. Oke. Tergantung juga kalian mau bakal kayak gimana. Contoh, kalian bakal ngoding desktop, kok desktop apa? Mobile. Nah, itu kalian harus mikirin dulu prosesornya, biar dia kuat atau enggak. Baru RAM, baru penyimpanan. Itu baru salah satu. Terus buat yang lain itu mungkin lebih ke umur laptopnya sih. Jangan beli laptop yang lebih dari 10 tahun. Udah. 10 tahun. 10 tahun ya. Oh, Iya. Benar. Enggak tua banget dia laptop ya. Belum 10 tahun belum terhitung tua banget tuh. Oh, itu Belum tua banget. Untuk laptop. Ya masih tua lah. Tapi ada ya teman kita ya Ada. yang happy itu. Masih pakai laptop yang keluarannya 10 tahun yang lalu. Masih. Mas. Tapi dia bisa di-upgrade Mas. Solder, enggak solder sama sekali. Upgradable. Iya. Oke. Tapi kalau saya tangkap sedikit, poinnya adalah yang paling utama ya seperti yang dijelaskan Mas Novel tadi. Terus tambahannya adalah lebih ke prosesornya dulu. Iya. Kita lihat karena dari situ kan ya ibarat sebuah mesin kalau otaknya itu sudah masih mampu untuk di-upgrade untuk bisa lari kencang ya, yang lainnya komponen yang lainnya mungkin bisa mengikuti ya. Iya. Yang paling utama adalah prosesornya itu. Iya. Oke. Untuk mahasiswa yang di situ multitasking plus dia itu editing desain grafis dan editing video. Oke. Oke, spesifikasi laptopnya itu bagaimana? Oke. Spesifikasi laptop buat grafik dan multitasking itu sebenarnya masih tergolong ringan ya, tapi anggap aja agak berat lah. Oke. Yang perlu kalian ketahui itu pertama mengenai CPU kalian. Nah, segmentasi CPU itu ada 4. Kalau di Intel ada 4, di AMD juga ada 4. Di Intel ada i3, i5, i7, dan i9. Sedangkan di AMD ada Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, serta Ryzen 9. Nah, segmentasi itu tuh ada kegunaan sendiri. Contoh, i3 sama Ryzen 3 diperuntukkan untuk orang-orang yang kerjanya ringan, orang-orang sekolah, orang-orang kuliah cuman ngetik dan lain-lain. Oke. Terus untuk i5 itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah melakukan kerja ringan tapi juga ada beratnya. Itu udah mulai i5. Nah, kalau i7 biasanya udah profesional. Serta i9 itu udah profesional lagi. Oke. Selain itu masih bahas CPU ya, kita masih bahas CPU karena ini tadi mengenai multitasking ya. Itu buat generasi kalian minimal cari di generasi 5 untuk Intel, sedangkan di AMD itu kalian bisa nyari di 2000 series. Ibaratnya AMD 5 2200U itu masih bisa buat mau kerja berat itu masih bisa, terutama kalau ada dedicated graphic card. Apa sih dedicated? Contohnya kalian punya laptop nih, CPU-nya Intel, terus di samping stiker Intel tuh ada stiker hijau. Itu apa sih? Nah, itu namanya dedicated GPU. Tadi laptop Mas Novel itu tadi i7 tapi Nggak ada kan? Intel, Nah, ya. integrated GPU yang Intel UHD tadi. Nah, untuk pekerjaan ringan itu sebenarnya ringan tadi itu untuk multitasking dan editing video tadi ya, itu hitungannya ringan. Contohnya Masnya juga kalau ngedit ibaratnya nggak ada kendala, Ya, nggak ada nggak ada kendala sampai berat, sampai blue screen nggak pernah kan? Nggak Nah, dong. masih aman. Nah, itu tuh sebutnya CPU bond, atau di bahasa manusia itu sebutannya pekerjaan masih diberatkan kepada CPU. Belum sampai GPU. GPU tuh udah beneran ngurusin bagian grafik. Oke. Contoh kalian kalau buat buat ngegame. Game yang dianggap berat orang kadang-kadang tuh GTA 5. GTA 5 sebenarnya ringan. Ringan, asli ringan. Kalau mau main game misalnya masuk ke game, Oke. itu kalau GTA 5 minimum apa CPU-nya? Wah, Atau nggak pernah pakai GPU? Kan itu ada di Steam-nya ada requirement. Oke. Tapi kalau mau yang lebih ya itu yang kayak GTX itu perlu GPU. dedicated. Nah, simpelnya gini aja. Contohnya kalian main GTA, grafik paling rendah. Ya, grafik paling rendah ya. Oke. Itu yang bakal diberatin prosesor dulu, grafik cuman dikit-dikit. Oke. Kalau kalian udah mulai naikin grafiknya, Oke. ibaratnya ultra high dan lain-lain,
itu nanti GPU-nya juga bakal naik mengikuti settingan yang kita gunakan. Nah itu baru itu perlunya dedicated graphic card. Nah untuk kasus multitasking dan video editing tadi, sebenarnya nggak perlu graphic card yang dedicated. Mungkin kalau perlu cukup Nvidia MX 150 atau enggak 200-an lah, udah cukup. Itu udah cukup ya Udah untuk cukup. multitasking, gaming dan juga video editing itu Iya, cukup. cukup. Tapi gini juga, kalian pastikan juga RAM-nya mumpuni. RAM lagi ya. RAM lagi minimal 8, recommended 16, gitu aja. Simpelnya gitu. Oke, masih seputar beli laptop nih. Kan dari tadi kan kita ngomongin beli laptopnya ya, seperti gimana. Terus, kalau tadi kan budgetnya unlimited nih, sekarang budgetnya terbatas. Oke. Terbatas lah, kita nggak ngomongin nominal dulu, tapi budgetnya terbatas. Mending beli laptop second yang upgradable tadi, atau beli laptop yang baru di tahun 2024 ini. Ini udah akhir tahun ya ini. Ya, akhir tahun. Mending gimana kalau Mas Nopal? Jadi kalau saya lebih mending ke second. Tapi sebelum itu Anda harus yakin dulu Anda tuh mau nggak menanggung resiko dari second itu. Terus Anda juga perlu searching, perlu riset, mendalami laptopnya tersebut. Apakah setelah Anda beli itu bakal ada masalah nggak ke depannya? Jadi walaupun udah deal, Anda harus ngecek benar-benar bisa ngecek gitu. Jadi kalau mau beli second, saya sarankan Anda belajar dulu cara ngecek laptopnya yang benar biar di kemudian hari nggak ada masalah. Tuh. Tapi kalau dari saya, apakah beli baru atau beli second? Beli second. Second ya. Ya. Kalau Salim? Oke, kalau dari saya tergantung kondisi ya, Sikon, tergantung kondisi. Ibaratnya gini, kalian perlu cuman buat kerja ringan, mending laptop baru lah, umurnya lebih panjang. Kalau cuman buat kebutuhan ringan. Tapi kalau kalian pengennya udah punya gambaran kalian bakal gunain laptop itu bakal brutal, ya udah second lah. Udah pasti speknya lebih tinggi, upgradable, Hajar siap ya. siap hajar. Oke. Berarti ya tergantung kondisi lah. Iya, tergantung kondisi. Ya. Kalau Mas Nopal sendiri sebenarnya pakai laptop apa sih yang buat daily use? Saya cuma satu laptop. Ya, ada dua laptop tapi yang satu sudah rusak ya. Sekarang yang saya pakai adalah ThinkPad, Lenovo ThinkPad T480. Kenapa? Kok beli laptop itu kenapa? Menurut saya itu worth it banget dari dulu ya harganya. Harganya saya dapat dari 3,7 Ya. dulu. Dan saya dapat Intel i7 Gen 8 dan juga RAM 16 GB. Oke. Itu menurutku udah worth it banget. Harga berapa tadi? 3,7 lah. 3,7. Oke. Daripada yang dulu sebelum saya beli ThinkPad ini saya beli Axio baru. Wah. Itu saya menyesal. Menyesal itu dari tadi kenapa menyarankan mending beli second tuh karena ada trust issue tersebut. Iya, tapi kalian harus belajar dulu cara ngeceknya. Takutnya walaupun murah tiba-tiba ada masalah. Kalau yang Axio itu saya rasa speknya kurang, walaupun harganya lebih tinggi daripada yang tadi. Iya. Dan baru. Kalau Mas Ali nggak akan ditanya, berarti laptopnya kan banyak dong kan? Toko. Tapi kalau yang dijadikan daily use apa ini laptopnya? Daily use ya. Laptop saya itu yang sering saya pakai daily use itu Asus E210 MAO. Oke. Itu kalau buat prosesor, aduh, Intel Celeron 4020. Axio ku tadi tuh. Nah, RAM 4 GB gak bisa di-upgrade, SSD 5 12 GB. Layar 10 inch TN. Wah. Oke. Kenapa kok pakainya kayak gitu ya kan? Iya. Ya. Maksudnya ini juga kan. Nah, kenapa? Ya, saya berkaca bahwa saya tidak bisa menggunakan laptop baik untuk kegiatan yang lebih tinggi gitu aja. Oke. Kita aja pertimbangannya. Kenapa pakai laptop ini? Sebenarnya lebih banyak sih. Tapi ya compact aja lebih ringan aja gitu dibawa kemana-mana. itu juga salah satu pengaruhnya ya. Tapi after all ya seperti yang saya katakan tadi lah.
Oh. Tapi tadi masnya itu menyarankan untuk beli high end. Ya. Tapi laptop Anda Kenapa ya? Kan daily use. Oh. Kalau saya udah mulai ngoding, itu saya pakainya yang TUF Efek 505. Oh, dia TT. ternyata. Oh, aku kira keuntungan. Wah, nggak ada. Sama aja. Nggak ada untungnya buat saya. Oke. Terus nih Mas, perawatan laptop. Nah, mahasiswa ini kan biasanya yang pakai aja gitu kan. Oke. Nggak tahu perawatan basic laptop. Apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk perawatan laptop itu Mas? Sekarang Mas Noval dulu. Aduh, dari saya dulu, dari mahasiswa yang benar-benar dulu, yaitu kebersihan tentunya. Kebersihan dan juga sirkulasi udara. Dari kemudian nggak mungkin dong kalau mahasiswa itu di luar di udara panas itu kalian main laptop dengan kinerja yang wow, itu nggak mungkin. Sebaiknya jangan hindari. Terus apa? Yaitu sirkulasi udara, ruangan, suhu, cas ini ya. Aduh, karena pengalaman saya dari 2 laptop saya ini semuanya awet baterainya, bisa sampai ya pulang sekolah bisa lah. Nggak kayak teman-teman yang bawa charger. Saya sendiri jarang bawa charger laptop ke sekolah. Yaitu tentu saja saya seperti merawat HP saya. Saya selalu matiin laptop tepat waktu kalau nggak dipakai, dan juga setelah penuh nggak saya tes lagi Mas. Jadi saya charge, saya buat main itu nggak yang berat-berat, nggak yang ngandelin CPU yang tinggi sampai panas lah, nggak Iya. sampai panas. Oke. Itu sampai itu aja. Oke. Terus iya, tapi kadang kan ya sebagai informatika kadang memang ya perlu charger saat kita memproses hal yang berat. Iya. Jadi ya kalau soal baterai itu masing-masing sih menurut saya. Oke. Kadang nggak ada orang yang nggak penting lah, penting ini bisa Main jalan terus, ya. kalau kayak bodo amat Ya, ya. kadang orang juga berpikiran ini laptopku kalau nggak dicas performanya turun gitu. Oke, ada. Kalau Mas Alin, apa nih perawatan basic Aduh, laptop? kalau jelasin per part boleh nggak nih? Boleh. Tapi singkat ya. Kalau kalian pengen layar awet, jangan ditekan. Udah, ngangkat laptop dari bawah. Oh iya. Jangan pegang laptop kayak megang gorengan. Jangan. Itu salah satu cara agar layar kalian aman. Yang kedua, jangan pernah digunakan di atas kasur atau tempat-tempat yang berbulu. Ya. Terutama laptop yang punya kipas. Sirkulasi udara, betul. Itu kalau laptop dipakai di tempat yang kayak gitu, itu udaranya sulit. Nah, itu kipasnya bakal lebih muter. Nah, pas dia muternya makin kencang, debunya masuk. Alhamdulillah kalau cuman masuk bagian kipas, kalau udah bagian mesin atau apa sampai udah kayak sarang tawon ya siap-siap aja overheat. Oh, Oke. situ. Itu buat kipas. Terus buat keyboard, jangan pernah ngetik kayak orang apa ya sebutannya ya, orang mukul paku lah. Santai aja ngetik, santai. Pletok. Jangan. Dah. Terus buat yang lain mungkin kesehatan baterai. Kalian kalau mau pakai laptop, terutama laptop baru ya, mau sambil dicas itu nggak apa-apa. Laptop udah pinter buat motong daya yang masuk serta daya yang keluar itu khusus buat laptop baru. Oke. Kalau laptop lama, alangkah baiknya kalian jaga-jaga lah. Jadi kalau udah full ya cabut aja lah gitu. Tergantung pemakaian. Iya, tergantung laptopnya juga. Kadang cabut 5 menit mati. Ada juga di second namanya Nah, juga. atau mau saya kasih tahu cara ngecek baterainya nih? Aduh, Boleh. Boleh. Cara ngecek baterai health ya. Oke. Di laptop. mungkin cara pertama kalian ketik ya Windows tambah R, Windows R. Oke, Windows R. Terus ketik CMD, masuk CMD nih. Nah, pas kalian masuk CMD, kalian ketik power CFG/battery report. Oke. Enter. Nah, nanti hasilnya itu bakal tulisannya C.2 bla 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 gitu. Nah, itu di copy terus dipaste di eksternal browser kayak apa sih? Chrome atau apa gitu. Nah, itu nanti bakal ada laporan kalian itu laptopnya di charger berapa lama, pemakaian
berapa lama. Pertama kali laptop hidup kapan ada di situ. Nah itu nanti teman-teman kita akan coba sertakan video tutorialnya ya, nanti bisa diikuti untuk Waduh. kesehatan. Nah itu juga wajib buat cara apa memilih second tadi. Iya. Second. Nggak tahu. Oke. Wah ini cukup banyak nih ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari Mas Noval dan Mas Hardin sebagai mahasiswa dan juga maklar laptop ini. Waduh. Ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita obrolkan, Ya. tapi karena keterbatasan waktu ya, mohon maaf bisa sampai sini dulu. Oke. Tapi sebelumnya Mas, ini ada pertanyaan-pertanyaan titipan dari teman-teman yang ada di Instagram. Oke, yang pertama dari SSS Afik. Wah. Rekomendasi laptop bagus 10 jutaan tahun 2024. Berarti ini baru lah ya. Laptop baru. Laptop keluaran tahun 2024, budget 10 juta. Boleh sebutkan merek dan serinya. Ya kan? Waduh, dari saya sendiri saya kurang tahu kalau kayak gitu ya buat laptop baru 2024 dengan harga 10 juta. Saya sendiri kan kaum mending. Menurut saya tuh 7 juta udah cukup. Buat 10 juta kayak saya kurang tahu deh. Coba Mas Harlin sebagai makalarnya. 10 juta laptop 10 baru. juta. Iya. Laptop baru. Keluaran tahun 2024. 2024. 10 juta kalau nambah dikit ya. Malah suruh nambah. Nambah Loh, lah ya. 10 juta itu kalau kalian beli agak bawahnya itu jelek. Mending nambah dikit dapat laptop yang lebih worth it. Apa itu? Asus TUF Efek 506 apa ya? Lupa aku aja atau apa gitu. Itu pakai prosesor Ryzen 5 7000 series ditambah RTX 2050. RAM 8GB. Itu yang A15 apa F15 ini? Itu kalau Intel itu nanti F15. F15. Kalau AMD A15. A15. Oke. Itu ya teman-teman. Tadi Mas Afik tadi 10 juta nambah dikit tahun 2024. Terus ada lagi nih dari Aizan Shalim _ Waduh. mau upgrade RAM 8GB. Info jenis RAM dan harga yang merakyat. Info jenis RAM. Oh, Dan merek RAM. Harganya yang merakyat apa? Kalian bentar, saya konteskan dulu ya. Ini orangnya mau upgrade di toko apa upgrade sendiri? Mungkin mau upgrade sendiri sih ini. Upgrade sendiri. Ya. Saranin toko lah. Aduh, orang gila upgrade sendiri. Kalau mau upgrade sendiri ya, yang perlu kalian ketahui itu kecepatan RAM dulu berapa? 2400, 3600 atau berapa? Karena kalau kalian pasang RAM yang nggak sesuai sama kecepatannya, fix laptop kalian blue screen. Pasti. Nah, buat milih RAM, terutama merek ya. Kalau merek RAM saya kurang tahu ya. Kalau Samsung itu SSD kayaknya. Kalau merek RAM saya kurang tahu apa yang bagus. Tapi atau enggak gini aja, bongkar laptop, lihat ini RAM-nya. Jenisnya dulu, versinya apa. Disesuaikan gitu. Iya. Toko. Atau kalau lebih mudah, ya datang ke Sukabumi. Iya. Nah, ada nanti kenalan saya kalau mau upgrade tinggal Jadi rekomendasinya ke counter aja, langsung kita rekomendasi Iya. di situ. Alangkah baiknya seperti itu. Daripada garansi sendiri, pusing sendiri, nambah sendiri, nombok sendiri, Blue screen. blue. Ya. Oke, terakhir nih pertanyaan yang penutup, penutup. Ini dari Mbak Ratnasari _ Oke. Ini pertanyaan yang cukup serius, jadi saya duduknya harus tegap dulu ini. Oke. Cara menghilangkan Serius. semut dari laptop gimana? Ketumpahan es teh 1 cup. itu cara pemakaiannya aja udah salah itu bisa-bisanya. Semut masuk laptop, Iya. nggak kebalik. Laptop masuk semut gimana Mas? Saya ulangi sekali lagi ya. Cara menghilangkan semut dari laptop. Ketumpahan es teh 1 cup. 1 cup. Aduh. Ada nggak? Kayaknya itu pembersihan terus pakai teh gitu. Oh, ternyata bukan cuma kaki aja yang bisa kesemutan. Iya. Laptop pun bisa kesemutan ternyata ya. Baru tahu aku. Ada Ya, tipsnya itu sih kebiasaannya itu yang harus dihindari dulu. hindari kebiasaan Makan buruk. sambil laptop itu
sebenarnya salah. Makan sambil main laptop itu sebenarnya salah. Apalagi deketan gitu. Deketan dan itu cairan lagi. Minuman es teh 1 cup. Masih Tidak. belum semut. Cara ngilangin ya. Cara Cara ngilangin. Bongkar. Bongkar lah. Bongkar total. Bukan total. Bongkar ya? total itu pastiin dulu laptop itu dalam keadaan kering Dan Masa- mati. dan dulu. mati. Teman kelas saya ada itu yang lucunya ketumpahan kopi apa ya? Lupa aku. Kopi apa gitu. Bisa-bisanya di tas bawa laptop. Kopinya dikasih tas. Tumpah. Terus datang ke saya, Cuman ya. "Lin, tolong Lin, ini laptopku ketumpahan kopi." Akhir Hancur kan? paling benar bongkar. Bongkar. Bongkar kita bersihin, kita keringin. Cleaning ya. Nah, karena kalau enggak kita keringin itu bakal kerak terus malah makin mengundang barang-barang yang tidak diinginkan masuk. Aja. Oke, terima kasih Mas Naufal dan juga Mas Harlin. Ini cukup panjang pembicaraan kita, ini nggak kerasa udah berapa jam ini kita ngobrol. 5 Mungkin jam. lain kali kalau kita mau sharing-sharing lagi, ngobrol-ngobrol lagi, boleh dong menghubungi personal Mas Harlin atau Mas Naufal. Instagramnya Mas Naufal dulu deh apa? Instagram saya Ya. Lin Design, L-nya besar, ZZN_DESIGM. Wes, itu ya. Harlin Design. Follow akun Instagramnya Mas Naufal. Terus Mas Harlin, Oke, kalau dari saya Instagram ada Linoapri, LYNOAPRY sama LINOAPRY. Dua-duanya itu saya semua. Terus buat Facebook terutama yang aktif di perletopan itu ada Sukaguya Lin. suka dia. Sukaguya SUKAGUYA spasi Lin. Oke. Sama-sama Lin ya, tapi beda. Iya, beda. Jangan-jangan kalian saudara. Jangan Oh, dong. enggak. Jangan. Oke, terima kasih banyak Mas Naufal dan Mas Harlin. Terakhir banget ini, promosiin dulu dong konten-konten kita Oke. yang ada di Himatik. Buat teman-teman, jangan lupa pantengin terus ya konten-konten dari Himatik. Jangan sampai ketinggalan tuh. Konten Instagram, YouTube, dan lain-lain lah, TikTok juga jangan lupa. Ya, jangan lupa like, komen dan sungkem. Subscribe ya Mas. Oke, mantap. Oke, terima kasih Mas Naufal dan Mas Harlin. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.